Berjua-jua, selamat siang. Nanti Bapak turun Selina, Icapa Bekam Meringan, penonton setia Cadas. Jadi, hatiku, dari cakap-cakap kita melanjutkan sada tema sih sangat menarik, sangat relevan serta kontekstual. Ibas masa si Gudarienda MK mengenai kepemimpinan, khusus tapi kepemimpinan di Kota Kemulihan di Kabupaten Karo. Tapi dengan selanjutkan, mindo maaf aku yang banda gerina di bahasa kari campur-campur siwan ya, bahasa Karo ras bahasa Indonesia. Jadi melanjutkan beberapa percakapan yang sudah sempat saya postingkan di akun Cadas kesayangan kita ini semuanya. Soal kepemimpinan, maka kali ini aku tertarik untuk membahas kepemimpinan itu dari satu sisi. Ya, dari satu sisi yang lain adalah siap mundur. Wah, siap mundur. Pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang siap mundur. Ya, siap mundur. Kenapa saya berkata demikian? Karena untuk konteks Tanah Karo, dari seluruh kriteria kepemimpinan itu yang harus ada, menurut saya itu minimal ada 4 yang harus terpenuhi. Ya, yang harus terpenuhi. Pertama adalah pemimpin itu dia harus mampu mempengaruhi. To influence others, Nina Jax Maxwell. Ya. Si peduakan khusus untuk Tanah Karo, dia ini harus mempunyai interpersonal skills. Interpersonal skills yang dipraktekkan melalui budaya Karo yang sungguh sangat luar biasa nilainya itu. Ya, jadi pemimpin Karo itu harus mempunyai interpersonal skill. Interpersonal skill di mana ini harus didaratkan, dipraktekkan, dilakonkan melalui kebiasaan, adat, dan budaya Karo. Si betul kan pemimpin Karo itu harus percaya diri dan punya nyali. Harus berani, harus punya nyali. Ya, harus berani dan punya nyali, confidence. Confidence di dalam berdiplomasi, confidence dalam menghadapi masyarakat, confidence dalam memimpin seluruh Porkompinda. Jadi dia harus punya nyali, ya. Dan yang keempat, nah ini yang akan saya ingin bahas, diskusikan lebih lanjut nanti adalah pemimpin Karo itu yang saat ini harus punya target. Harus punya target. Target untuk mensejahterakan rakyat. Target untuk mensejahterakan rakyat. Dan dia harus berjiwa besar. Pemimpin Karo itu harus berjiwa besar. Berjiwa besar dalam arti seperti ini. Kalau dia menganalisa ada orang lain yang lebih kompeten untuk mencapai target mensejahterakan rakyat, maka dia harus membuktikan jiwa besarnya itu dengan apa? Dengan siap mundur. Siap mundur. Jadi mari kita lihat lebih lanjut. Saya pribadi pada awalnya memang bercita-cita untuk menjadi wakil bupati. Salah satu calon wakil bupati. Saya entah kenapa itu lebih tertarik menjadi wakil bupati daripada bupati. Ya kan? Lalu ketika muncullah beberapa calon gitu ya, saya menganalisa diri saya. Kalau ini calon, saya lebih baik. Kalau ini calon, wah dia lebih baik. Dia lebih berpengalaman. Kalau ini calonnya, wah dia lebih baik. Dan ketika saya pada sampai titik, ternyata saya punya keyakinan bahwa ada beberapa calon atau bakal calon bupati itu yang menurut saya dia akan lebih baik, lebih berprestasi, lebih jago gitulah ya, atau lebih memenuhi kriteria yang 4 saya sampaikan tadi. Ya ngapain lagi saya di situ? Ngapain lagi saya di situ? Kalau ada calon yang lebih baik saya mundur dan mencari bidang lain untuk di mana sesuai dengan talenta yang saya miliki, tetap bisa mempengaruhi ataupun berbuat baik bagi Tanah Karo. Nah, akhirnya saya sampai pada kesimpulan itu dan mengambil tindakan untuk itu. Nah, untuk itu. Kita coba uraikan lebih lanjut.
Seorang pemimpin yang berjiwa besar itu, dia harus tahu kapasitasnya dan dia tahu bahwa dia itu, apa namanya, harus rela. Kalau ada yang lebih baik, harus rela. Nah, untuk mengundurkan diri. Ada beberapa pertimbangan saya untuk mengusulkan ini. Salah satu misalnya adalah, apa namanya, salah satu misalnya adalah, saya belajar dari militer. Militer, apa namanya, Tentara Nasional Indonesia ataupun kepolisian. Sehebat apapun seorang jenderal bintang 4 itu, kalau dia sudah berusia 58 tahun, itu sama dengan usia pensiunnya, dia harus mundur dan rela mundur. Dan mempersilahkan yang lain untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Wow, ini kan sangat bagus. Ini sangat bagus. Sehebat apapun ya, jenderal bintang 4 itu, polisi bintang 4 itu, kalau sudah sampai usianya pensiun, dia harus rela. Dia harus rela mengundurkan diri. Nah, berarti saya ingin mengangkat bukan usia pensiunnya, tapi kerelaannya. Jadi pemimpin besar itu adalah pemimpin yang harus tahu kapan dia maju, kapan dia mundur. Aku pikiranku bagai kal nade babatul rasunina. Adilit ni sireban beluh na sangaku. Jangan aku sendiri yakin bahwa dia akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya lebih baik dia kita dorong. Lebih baik dia kita dorong. Lebih baik dia yang kita majukan. Dan kita bantu dia untuk meraih target-targetnya tadi dan untuk mensejahterakan rakyat ataupun masyarakat Karo. Aku yakin kamu pun setuju. Nah, jadi kalau kita urai lebih dalam konstetasi Pilkada 2024 yang bakal akan dilaksanakan pada bulan November nanti, sebaiknya kapan mundur? Wah, kalau setelah kontestan, nah itu tanda petik dipaksa mundur. Artinya apa? Kalau ada 4 pasang calon bupati dan wakil bupati nanti, maka yang terpilih itu kan hanya 1 pasang. Bupati dan wakil bupati terpilih. 3 pasang yang lain apa? Harus mundur. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, dia harus mundur karena sistem sudah mengatakan bahwa dia bukan sang pemenang. Jadi dia harus mundur. Itu kalau setelah pilkada. Nah, pertanyaanku sebenarnya adalah, mungkinkah mundur itu sebelum pilkada? Misalnya ada 4 pasang tadi, 4 pasang misalnya ya, misalnya ini yang mencuat saat ini, yang saya dengar, yang saya tahu gitu ya. Pertama, Ibu Kori dan pasangannya. Kedua, Abednego Tarigan dengan pasangannya. Ketiga, Antonius Ginting dengan pasangannya. Keempat, Siduraya. Tiba-tiba lupa aku namanya nih. Siduraya. Ya, Timo. Timo Siduraya dengan pasangannya. Jadi ada 4 pasang. Dan 4 pasang ini kalau kita lihat dengan komposisi dari anggota DPRD Karo, di mana 1 pasang itu harus dicalonkan oleh 20%, 20% dari 40, itu berarti 1/5. 1/5 itu berarti 8. Nah, setiap 8 kursi bisa mencalonkan. Nah, jadi saya melihat karena PDIP sebagai partai pemenang menguasai 10 kursi, sehingga sisanya itulah 30 kursi. 30 bagi 8, 24. Ya, 24. Nah, jadi 1 nanti dari PDIP. Ya, 4 pasang calon. Nah, yang ingin saya buka wacana adalah, mungkinkah misalnya nih, petahana Bibi Kori Burusubayang dan pasangannya 1 pasang, entah partai manapun pendukungnya, lalu maju satu pasang berikutnya yang menantang, sehingga head to head. Wah, misalnya Ari Arihme, Abednego Tarigan, Antonius Ginting, Timo, Mamana Siduraya. Ari-ari iya, lo bagai empal, kamu saja sekali dah masuk, nila misalnya salah pasang.
Ya, jadi kami rela memberikan kursi kami Manbadu. Telah kami saja berjuang untuk head to head dengan petahana. Si penting ingat dulu pesan kami semacam amanah Manbadu harus bangun tanah karo, bangun tanah karo. Bagaikan dulu misalnya, itu berarti iya ini udah rela lah dan pertarungan pilkada akan lebih bagus, punya kebesaran jiwa enggak calon-calon bupati yang maju saat ini? Punya kebesaran jiwa enggak Abed Nego Tarigan untuk mundur dan menyerahkan kepada Antonius Ginting? Punya jiwa besar enggak Antonius Ginting mengatakan kepada Abed Nego Tarigan, kamu saja maju sekalian nampal? Punya jiwa besar enggak Timo Siluraya mengatakan kepada dua yang lain, kamu saja maju sekalian dah bang empal nila misal naman Ginting ras Tarigan, atau sebaliknya punya jiwa besar enggak Antonius Ginting dan Abed Nego Tarigan berkata kepada Timo Siluraya, kamu saja sekalian maju, kamu generasi muda, kamu muda jangan kamu selama ini taring tanah karo, tentu kamu lebih mengetahui permasalahan tanah karo, tapi kamu harus punya nyali, kamu harus punya interpersonal skill melalui adat budaya karo. Ya, dan kamu harus mampu mempengaruhi seluruh kabinet lu, dinas-dinas lu, Forkompimda, bagai provinsi, bagai nasional untuk menghadirkan dana-dana ke tanah karo, ke Kabupaten Karo untuk kita bangun secara bersama. Kalau Bibi selaku petahana, Bibi Kore Swayang, wakaf, memang ya, petahana. Tentu ibas pikiranku ya sulit dan bisa kita pahami kalau dia masih mau maju. Tapi seandainya Bibi Kori Sebayang pun berjiwa besar, aku mau betua agi kukrina, ya aku persilahkan kena untuk maju. Tapi ingat ya, kasih salah selama ini kuban, kasih kurang ulangi dalam kena. Demi kini agan galak karo. Bagai kap dunia dan data bersubayang. Emang gue malam kal krina, emang gue mantap kal krina pilkada karo. Berarti beda dari tempat-tempat yang lain. Pilkada karo, itu kayak gelar melakukan pilkadanya dalam tataran adat dan budaya karo. Wow, luar biasa. Adibaci bagi maka perlu nggak dibangun jalur komunikasi antara Kerina ataupun semua calon-calon bupati yang saat ini namanya sudah makin santer, yang diperkuat dengan survei-survei yang sudah ada. Tapi sekali lagi aku ingat mulihi pendah orang tua, keberhasilan dua anakku adalah jadi sangat pas-pasu-pasu kalak karo. Berarti lah bukan kalak karo. Katanya, waduh, merinding aku. Ya, jadi siapapun orang karo ini, siapapun dia, ya, dia harus melakukan sesuatu untuk mensejahterakan kalak karo. Wow, wakaf adik Siban, maka pilkada karo akan menjadi salah satu pilkada yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kekelengan. Gua siakap. Enamnya sitik si Baci Kusering ke dibas kesempatan eda. Inilah salah satu materi yang saya anggap sangat perlu sekali untuk kita renungkan bersama-sama seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Karo. Supaya pembangunan Kabupaten Karo itu benar-benar menemukan momentumnya pada tahun 2024 ini. Gelah ulana kita dingan kal. Kita melan ke Bapak Barat, ku Deri, ku Stoba Samosir, Humbang Sundutan, ku Simalungun, wow. Jadi ku dari Serang ya, kita jauh kal ketadingan. Jadi dan itu semua dimulai dari pemimpinnya,
dan pemimpin Karo itu adalah Bupati Kabupaten Karo. Bujur ras menjua-jua kita kerina.